Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Kitab yang tipis, yang kecil, namun syarat akan hikmah dan manfaat yang begitu banyak di dalamnya. Pengarang dari kitab ini adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal tahun 1206 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pekan yang lalu kita telah selesai pada pembahasan yang pertama tentang apa? Mungkin papan tulis Huda, papan tulis digeser ke sini ya. Sama ada mana? Oh, di atas. Aja di sebelah sini biar gampang nulisnya. Geser aja, nggak apa-apa. Baik. Jazakallahu. Pada pekan yang lalu untuk Ummahat bisa dibuka aja tirainya, enggak masalah, sudah dibuka untuk ini karena kita akan sedikit mencatat pada pembahasan kali ini. Bapak mungkin biar lebih mudah pakai ini meja untuk mencatat-catatnya lebih mudah. Yang ketin satu yang atasnya ya, meja satu meja mungkin bisa berdua karena insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan mencatat beberapa faidah penting pada pembahasan yang lalu. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perkara 4 yang penting berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wal 'asri innal insana lafi husrin. Ya. Kemarin kita telah membahas ini dan Syekh membahas ini dengan secara mujmal. Namun sebelum kita masuk pada pembahasannya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita gali terlebih dahulu, terutama kepada para jamaah sekalian. Kiranya pertanyaan ini bisa menjadi azam, semangat untuk kita. Baik. Pertanyaannya, mengapa kita menuntut ilmu? Mengapa kita menuntut ilmu? Alasannya apa? Coba saya tanya satu persatu nggih. Mas Rahman, kenapa kok harus menuntut ilmu? Saya contohkan, kenapa menuntut ilmu? Agar mengangkat kebodohan dari diri saya sendiri. Ini salah satu di antara beberapa alasan. Sekarang Mas Rahman, kenapa menuntut ilmu? Agar bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ustaz Rizal, kenapa menuntut ilmu, Ustaz? Mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Masya Allah. Mas Huda, kenapa harus menuntut ilmu?
agar pintar. Masya Allah. Baik, Ustaz Rustam. Agar bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Abi. Mengangkat kebodohan. Baik. Ini diantara beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita pahami. Semua interpretasi yang ada itu betul adanya. Maka dengan dalih itu hendaknya kita tetap menuntut ilmu. Sekarang kita gambarkan seperti ini ya. Ini berkaitan tentang ilmu dan ini masuk pembahasan kita yang pertama. Di dalam pengetahuan itu ada namanya ma'rifatul mujmal, pengetahuan secara umum. Pengetahuan umum. Dan yang kedua, pengetahuan secara khusus. Pengetahuan khusus. Ini dua hal yang pokok. Pengetahuan umum tadi kita mengetahui wajibnya menuntut ilmu. Contohnya wajibnya menuntut ilmu. Wajibnya setiap hamba untuk berilmu. Dalil tentang pengetahuan umum ini ada yang tahu? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka ini pengetahuan umum. Pengetahuan khususnya adalah yang tadi kita sebutkan. Alasannya kenapa kita harus menuntut ilmu? Alasan-alasan dibalik wajibnya menuntut ilmu. Maka banyak awam manusia mengetahui bagian ini. Banyak yang mengetahui tentang wajibnya menuntut ilmu. Namun pengetahuan secara khusus, ma'rifatul akhas, pengetahuan yang lebih khusus, banyak yang tidak mengetahuinya, kecuali mereka yang telah menempuh jalan di dalam menuntut ilmu. Contohnya, kenapa kita menuntut ilmu? Mas Rahman menyebutkan agar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Agar kita mengetahui apa yang baik dan apa itu yang buruk dari menuntut ilmu. Dalilnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan ia tentang agamanya. Artinya, makna sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan dari seseorang kebaikan, Allah jauhkan ia dari agama. Ini agar mengetahui baik dan buruknya. Semisal lagi, kenapa kita harus menuntut ilmu? Ustaz Rizal mengatakan dan Abi mengatakan agar terangkat dari diri sendiri kebodohan dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Apa dalilnya? Di antaranya qaulul ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i yang paling masyhur. Ada yang hafal? Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak bisa menahan dirinya di dalam perihnya menuntut ilmu 1 jam saja, maka dia akan merasakan perihnya kehidupan seumur hidup, perihnya kebodohan seumur hidup. Ini diantara pengetahuan yang lebih khusus daripada umum. Maka kita masuk kepada topik. Syekh ketika membahas tentang surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr, beliau membuat 4 perkara yang penting. Yang pertama, beliau menuliskan tentang al-ilmu. Maksudnya apa al-ilmu di sini? Beliau memaksudkan di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-ilmu kita bagikan. Al-ilmu, ilmu.
Baik. Ini pengetahuan yang lebih khusus daripada yang umum. Ilmu ini Syekh menjelaskan tentang maksud ilmu. Ini adalah ilmu mengetahui Allah, Nabi, dan mengetahui agama ini secara dalil. Baik, ilmu terbagi menjadi ada yang tahu? Ilmu terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ilmu yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, atau kita singkat dengan ilmu syar'i. Pakai bahasa Indonesia saja. Ada ini aja. Baik. Ilmu syar'i. Ya. Definisinya, detailnya adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, dan yang ketiga adalah mengetahui agama Islam beserta dalilnya. Syekh memaktufkan atau mengatafkan kalimat bil adillah di dalam kitabnya, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maknanya itu mengenal Allah bil adillah, mengenal Nabi bil adillah, dan mengenal dinil Islam, agama Islam ini bil adillah. Ini sandarannya adalah dalil. Ini ilmu yang pertama, ilmu syar'i, dan inilah yang dibahas oleh Syekh di dalam kitabnya. Maksud dari ilmu ini adalah ilmu ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i. Maka hukum dari mempelajari ilmu syar'i ini wajib. Perhatikan baik-baik ya. Ilmu yang kedua adalah ilmu muqtarinan bihi. Ilmu yang ada sangkut pautnya dengan dalil, atau ilmu yang mengkhidmahkan dirinya untuk memahami ilmu syar'i. Contohnya, atau kita sebutkan di sini dengan ilmu muqtarinan, gitu ya. Muqtarinan, ilmu yang ada sangkut pautnya dengan dalil. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Ilmu al-faraid. Tahu ilmu faraid? Ilmu waris. Ilmu waris ini dibuat untuk memudahkan manusia mengenal hukum-hukum di dalam agama Islam, hukum waris. Contohnya ilmu lagi yang kemarin kita pelajari bersama Ustaz Rizal, ilmu fikih. Ilmu fikih. Para ulama menciptakan ilmu fikih ini, diantaranya basis yang menciptakan atau yang membuat kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Membuat ilmu fikih, kita tulis ini fikih. Ilmu faraid. Ada ilmu apa lagi? Ilmu matematika. Siapa yang menemukan ilmu matematika? Siapa? Matematika? Al-Khwarizmi yang menciptakan ilmu, dan
ilmuwan di dalam ilmu matematika adalah rata-rata adalah ulama Islam. Contohnya lagi ilmu kedokteran. Ini ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dan dari agama Islam secara umum. Contohnya ilmu faraid. Ada di dalam Al-Quran? Ada. Quran surat An-Nisa ayat 3, 4, 5, 6 sampai ayat ke berapa? Bisa dibuka di dalam Al-Quran. Mulai ayat ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai 9 kalau nggak salah, itu berbicara tentang ilmu faraid, diambil dari Al-Quran. Kemudian ilmu kedokteran diambil dari Al-Quran juga. Maka ilmu yang seperti ini hukumnya mempelajarinya bagaimana? Asli hukumnya adalah sunnah. Asli hukumnya mempelajari jenis ilmu yang kedua yang diambil dari ilmu Quran dan sunnah ini adalah hukumnya sunnah. Atau sebagian ulama ada yang mengatakan fardu kifayah. Ketika satu sudah mempelajarinya, maka gugur mempelajari ilmu ini dari yang lainnya, sebagiannya. Ini ilmu yang seperti ini. Namun ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi wajib sekali gitu ya. Contohnya ketika di dalam desa ini tidak ada yang ngerti tentang agama Islam, maka wajib setiap muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dibangun di atas dasar ini. Namun asli hukumnya ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jenis ilmu yang ketiga, ada yang tahu? Ilmu yang ketiga adalah ajnabi. Ajnabi. Ini jenis ilmu yang ketiga. Maksudnya ajnabi adalah yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka hukum mempelajarinya adalah mubah, boleh aslinya. Namun bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Contoh ilmu yang ajnabi. Ajnabi artinya apa? Afwan, saya belum artikan. Ajnabi artinya asing. Ya. Ilmu ajnabi adalah ilmu asing. Contoh dari ilmu-ilmu ajnabi adalah ilmu filsafat. Oke. Mempelajarinya wajib atau sunnah atau mubah? Mubah. Boleh dipelajari, boleh tidak. Namun ilmu ini ketika sudah menyesatkan manusia dari dasar-dasar pokok keagamaan, maka bisa berubah menjadi haram. Paham? Paham? Maka apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Rushd rahimahullahu ta'ala tentang filsafat, menurut anak pribadi lebih cocok. Bagaimana filsafat itu dibagi hukumnya menjadi dua. Kembali kepada hukum aslinya yaitu mubah. Kemudian hukum kedua adalah haram. Pertama, yang mubah adalah ketika itu masih di dalam batas koridor syar'i. Namun ketika ilmu filsafat keluar dari koridor syar'i, sudah berbicara tidak berlandaskan kepada dalil-dalil, maka ini sudah menjadi haram. Ini pembagian ilmu. Sudah dicatat? Namun ajnabi, ilmu-ilmu seperti ini pun terkadang bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib ala hasbi ahwalihim, tergantung kepada keadaan konteksnya ya. Terkadang bisa berubah hukumnya.
Seperti itu juga ilmu yang jenis kedua, yang muqtarinan, yang ada hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, tergantung keadaannya. Semisal contohnya Pak, di Doyo sini belum ada dokter perempuan, dokter bersalin perempuan. Oke. Maka itu bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib. Maka jangan kemudian ini ustadz tapi anaknya ada yang jadi dokter, kenapa nggak jadi ahli ini itu. Tergantung. Kadang-kadang ada ustadz yang beristihad seperti ini. Karena di desanya, di kampungnya, contohnya kami memiliki guru di Temanggung, anaknya, putrinya menjadi dokter. Karena di Temanggung tidak ada dokter bersalin perempuan. Maka dia bisa menjadi wajib. Ketika mengetahui bahwa seperti ini kekosongan tidak ada, maka ini bisa menjadi wajib. Wajib untuk mempelajari ilmu kedokteran yang sebenarnya hukumnya tidak wajib. Maka ini bergantung kepada ahwal, keadaan pada setiap lingkungannya, konteksnya. Kalau sudah dicatat saya hapus. Kita masuk ke pembahasan kedua. Tapi kemarin pembahasan kita pekan kemarin adalah pembahasan tentang ilmu yang secara umumnya, secara mujmal. Kalau di kajiannya Ustadz Rizal ada al-makna al-ijmali, makna secara global, secara umum. Dan kemarin sudah kita bahas tentang halaman ini. Maka kita sekarang membahas pada poin-poin yang lebih khusus. Yang pertama tentang al-ilmu tadi sudah saya tekankan bahwasanya al-adillah ini bukan hanya kepada dinil Islamnya, namun kembali kepada Allah dan Rasulnya juga. Jadi cara bacanya seperti ini: ma'rifatullah bil adillah, ma'rifatu nabiyhi bil adillah, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Nabi dengan dalil, dan mengenal agama ini menggunakan dalil. Contoh mengenal Allah dengan dalil. Contoh mengenal Allah dan dalil. Allah bersemayam di atas arsy. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sekarang ilmu Allah atau pengawasan Allah ataupun rahmat Allah senantiasa bersama manusia. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Maksudnya di sini bukan Allah secara zatnya, namun ilmunya, rahmat Allah senantiasa bersama kalian. Ini berlandaskan dalil, bukan berlandaskan akal. Contoh mengenal Allah yang tidak menggunakan akal, yang tidak menggunakan dalil, namun mengedepankan akal. Tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka akalnya yang dikedepankan. Oh, Allah itu di mana-mana. Padahal para sahabat tidak seperti itu memaknainya. Bahkan Nabi SAW pun tidak memaknainya seperti itu. Ketika ditanya ma'akum di sini artinya apa, maka Abdullah bin Abbas mengatakan rahmatuhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang ma'akum, bersama kalian, adalah ilmuhu, ilmu Allah. Maka ini berlandaskan dalil. Namun ketika kita menolak dalil, maka kita mengatakan dengan akalnya, loh jelas Allah mengatakan dimanapun kalian berada, aku bersama kalian. Artinya di mana-mana Allah. Tidak. Kalau sudah kita hapus. Sudah ya? Pasal depan. Oke. Baik, ya, habis semua.
Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan atsaniyatu al-amalu bihi, yang bagian kedua tentang mengamalkan ilmu. Ini maksudnya bagaimana? Sebelumnya kita telah menjelaskannya, nggih. Secara umum kita akan membahas tentang mengamalkan ilmu secara makna yang lebih khusus lagi. Cepat. Jazakallah khairan. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Pertama, ilmu Allah ini ada yang khabari, ada yang at-talabi. Kita bagi menjadi dua. Dalil-dalil di dalam Al-Quran ini ataupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi dua. Kalau kita rinci atau kita ringkas seringkas-ringkasnya, apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua. Pertama, khabariyun atau kabar. Yang kedua, talabi. Ini permintaan. Kita bagi terlebih dahulu seperti ini. Ini tentang khabar dan tentang talab. Tentang khabar dan permintaan. Contohnya, mengamalkan ilmu khabar. Contohnya, sebelum kita bahas contoh-contoh, kita rinci dulu. Baik. Talabi ini, permintaan ini, konsekuensi di dalamnya atau apa saya bahasakan? Kita bahasakan definisi saja ya. Definisi dari permintaan ini. Kita contohnya saja. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atauz zakah," dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini permintaan. Kalau contoh yang khabari tadi yang kita bacakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum, atau ar-rahmanu 'alal arsyis tawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ini khabar dari Allah. Yang pertama tadi talabi, yang kedua adalah khabari. Maka ketika khabar ini, ilmu ini berkaitan dengan permintaan, maka konsekuensinya ada 3. 1, 2, 3. Pertama, imtithal bil amri atau mengerjakan perintah. Meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah mengisbatkan, atau bukan mengisbatkan, lebih tepatnya
menetapkan yang halal. Ini berkaitan dengan talabi. Oke. Menetapkan yang halal dan atau haram. Kalau khabari, konsekuensinya yang pertama adalah menetapkan keyakinan, yang kedua adalah meniadakan bil mithal yuwaddihul maqal. Dengan contoh insyaallah akan jelas apa yang kita bahas di sini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala al-khabari, yang khabar. Jadi contoh firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal seperti Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Ini sampai sini dulu. Ini satu ayat sebenarnya, tapi kita pisahkan. Wa huwa as-sami', Maha mendengar, al-basir. Tidak ada yang serupa satupun dengan Allah, dan Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, ini perlu dicamkan baik-baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang serupa dengannya satupun. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagian yang pertama ini tentang nafyan, ya, meniadakan yang serupa dengan Allah. Manusia Maha mendengar, manusia bisa mendengar? Bisa. Apakah pendengaran manusia dengan Allah sama? Tidak. Baik. Ini peniadaan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat. Loh, katanya Allah tidak serupa, kok dikatakan Allah mendengar dan melihat? Bagaimana memaknainya? Pendengaran Allah tidaklah serupa dengan pendengaran manusia, dan penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan manusia. Dari ayat khabari ini, khabar, apa yang kita bisa petik? Apakah kita seperti tadi, perintah menegakkan sholat, kemudian kita kerjakan sholat? Tidak. Apa yang kita bisa petik dari firman Allah ini? Yaitu pertama, penetapan bahwasanya tiada yang serupa dengan Allah, dan penetapan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Paham? Ini berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad,
yakinan. Agak berat ya, karena pembagian tentang ilmu tadi, ilmu yang umum dan khusus ini berbeda. Banyak mungkin yang mengetahui pengetahuan secara umumnya. Oh, saya belajar usul salasa otodidak saja. Maka dia pasti akan mendapati pemahaman yang secara mujmal saja. Oh, saya baca ini, begini, ya sudah. Sampai di situ saja. Namun pembahasan lebih detailnya ini lebih berat daripada umum. Rata-rata sedikit orang yang melanjutkan ke tahapan ini. Baik. Ini contoh yang pertama. Firman Allah Al-Khabari. Maka mengamalkan ilmu ini, mengamalkan ilmu tentang Allah bersemayam di atas arsy. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bagaimana? Ya, kita meyakini sebagaimana apa yang dituliskan di dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menetapkan sebagaimana adanya. Paham? Ini tentang khabari. Adapun tentang talabi, ini tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, wa aqimus shalah. Ini perintah mengerjakan salat, kemudian meninggalkan larangan. Contohnya, wala taqrabuz zina, dan jangan engkau dekati zina. Mendekat saja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Ini tentang meninggalkan larangan. Kemudian menetapkan yang halal dan yang haram. Contohnya, tentang haramnya khinzir, bangkai, dan yang lain sebagainya. Contohnya adalah bagaimana Allah menghalalkan daging-daging yang ada di lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya." Dan dia Allah yang menggerakkan ataupun yang mengatur lautan. Kenapa Allah mengatur lautan? Litakulu minhu lahman tariya, agar engkau memakan daging-daging yang ada di dalamnya. Para ulama atas firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 14 ini, para ulama mengatakan ini dalil tentang halalnya daging-daging yang ada di lautan, bahkan bangkainya. Kita dapat ikan ekor kuning ngapung di lautan. Bagaimana hukumnya? Halal, boleh dimakan. Bahkan bangkainya pun boleh, berdasarkan firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 14 ini. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariya. Ini tentang firman Allah yang talabi. Artinya, konsekuensi mengamalkan ilmu Allah yang talabi ini, ketika kita mendengarkan firman Allah wa aqimus shalah, maka kerjakan salat. Maka inilah yang dipahami oleh para sahabat dahulu. Ketika mereka mendengar Allah memerintahkan, maka itu perintah, tidak ada bahasa sunnah mubah. Perintah ya perintah. Ketika mereka membaca firman Allah, oh ini larangan, maka ditinggalkan. Ketika Allah mengatakan oh ini halal, maka mereka mengatakan ya halal. Ketika Allah mengatakan yang seperti ini adalah haram, mereka tidak bertanya kenapa haram. Mereka iya haram. Paham? Ini konsekuensi mengamalkan ilmu khabari, maka berkaitan dengan i'tiqad. Ilmu talabi berkaitan dengan yang terlihat di badan, mengerjakan sholat terlihat di badan, mengerjakan zakat, menunaikan zakat terlihat, kemudian meninggalkan larangan-larangan, kita tidak berzina dan yang lainnya itu terlihat di dalam zahir badan kita, dan menetapkan yang halal dan yang haram. Ini terbagi menjadi dua sebenarnya. Ini berkaitan dengan jawarih, anggota badan,
badan. Dan ini yang berkaitan dengan hati. Paham sampai sini? Paham ya? Insyaallah paham. Tapi ini baru tafsil, pemahaman lebih rinci tentang mengamalkan ilmu. Maka konsekuensinya, ketika Syekh menyebutkan di awal tadi, al-ilmu ma'rifatullah bil adillah, mengenal Allah dengan dalil-dalilnya. Konsekuensinya kita akan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larang-larangannya, membela agama Allah ini dan lainnya. Ma'rifatu nabiyhi. Konsekuensinya mengamalkan ilmu yang di atas adalah kita membela sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi segala bentuk perkara yang muhdats, yang baru, yang tidak pernah ada di dalam agama ini. Paham? Kemudian mengenal agama ini, maka konsekuensinya seperti ini. Mengamalkan ilmu-ilmu di atas maksudnya seperti ini. Baik, kita mempersingkat segera. Cepat. Baik, kita tadi contohnya di antara contoh-contoh yang ilmu khabari, mengamalkan ilmu khabari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat itu nyata, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka konsekuensi dari kabar ini kita menetapkan bahwasanya adanya hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak menzalimi hambanya. Maka kita menetapkan bahwasanya Allah tidak mungkin berlaku zalim terhadap hambanya. Ini tentang yang khabari juga di antara ayat-ayatnya. Kemudian kita masuk ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tersebut. Mendakwahkan ilmu ini terbagi menjadi 4. 1. Hendaknya setiap dai ikhlas di dalam berdakwah. Ini poin yang pertama. Hendaknya setiap para dai ikhlas di dalam berdakwah. Ini landasan yang paling pokok. Landasan yang kedua, di dalam mendakwahkan ilmu, hendaknya setiap dai berilmu. Atau bahasanya yang gini, dakwah dengan ilmu.
Poin yang ketiga, hendaknya seorang dai satu, berdakwah dengan hikmah. Dua, dengan mau'izah hasanah. Ketiga, hendaknya dengan sabar. Ini dakwah di dalam ilmu. Dan yang keempat, hendaknya setiap dai memahami keadaan yang didakwah. Keempat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wala tujadilhum billati hiya ahsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika, hendaknya engkau senantiasa menyerukan manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ini yang pertama. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ikhlas ini dibangun dengan ilmu serta dibangun dengan hikmah. Mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah apa? Mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah apa? Kebaikan. Baik. Mau'izah hasanah berkaitan dengan kode etik seorang dai. Baik. Hikmah ini berkaitan dengan apa yang disampaikan itu dengan cara yang hikmah. Hikmah apa? Adil. Adil itu apa? Tidak zalim. Tidak zalim itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini hikmah. Berkaitan dengan hikmah, berkaitan dengan cara seorang dai menyampaikan, retorikanya dan yang lainnya. Berkaitan dengan ilmu dai tersebut, ini namanya hikmah. Mau'izah hasanah ini berkaitan dengan perilaku dai tersebut. Hendaknya dai tersebut menjaga muru'ah, menjaga perilakunya dari perbuatan yang buruk. Ini mau'izah hasanah. Kemudian hendaknya setiap dai untuk bersabar di dalam berdakwah. Dan yang terakhir, ini yang dinukilkan oleh Syekh Ahmad Sarhan, hafizahullah taala. Beliau masih hidup, guru kami. Beliau rutin mengisi kajian di Masjid Uhud. Di Masjid Uhud, di dekat Jabal Uhud. Yang pernah umrah, yang main ke Gunung Uhud, di sampingnya ada masjid. Di situ beliau mengisi kajian. Di sampingnya makbarah, kuburannya syuhada Uhud. Ada masjid. Di situ Syekh Ahmad Sarhan mengisi kajian. Beliau menambahkan yang keempat adalah senantiasa setiap para dai untuk memperhatikan yahtamu bi ahwalil mad'uwin, memperhatikan keadaan yang didakwahi. Ada mbah-mbah ngertinya yang seperti ini, Islam sudah mengakar mendarah daging. Ada anak baru lahir lulus dari Madinah kemarin, dibid'ah-bid'ahkan. Betul? Yang disampaikan betul, namun tidak memperhatikan keadaan yang didakwahi. Maka betul apa yang disebutkan oleh para asatidzah kita yang senior. Mereka mengatakan al-uzru bil jahli, memberikan uzur kepada orang-orang sepuh terdahulu atas dasar kejahilan mereka. Jangan ngegas di dalam berdakwah, mentang-mentang ini benar langsung digaspol. Ini tidak berlandaskan dengan metode yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Taib, dari keempat ini, landasan ini, adakah dasaran di dalam berdakwah harus jamaahnya banyak? Tidak ada. Maka suksesnya dakwah itu bukan melihat dari banyaknya pengikut. Jika saja suksesnya dakwah dihitung dari banyaknya pengikut, maka hari ini saya lebih mulia daripada Nabi Nuh. Berapa yang ikut di kapal Nabi Nuh? Sekarang yang datang di kajian saya lebih dari 10? Lebih. Paham? Di dalam berdakwah bukan intinya dari jumlahnya yang menerima dakwah tersebut, tapi siapa yang berpegang teguh di atas dakwah tersebut. Maka ini bantahan juga kepada mereka yang berdalil dengan hasil dakwah. Berdakwah menggunakan contohnya apa? Musik. Banyak yang mengenal agama ini berlandaskan karena musik religius ini. Maka kita katakan musik itu haram. Maka di dalam berdakwah tidak boleh menggunakan wasilah cara-cara yang haram. Bukan berarti atas dasar dakwah ini berhasil, ada yang mengenal agama ini lantaran perkara yang haram, bukan berarti kemudian berubah hukum musik itu menjadi halal. Paham? Karena di dalam berdakwah bukan hasilnya yang dilihat, hasilnya adalah di tangan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, diterima dan tidaknya maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang berdakwah dengan cara-cara yang benar namun tidak ada pengikutnya. Ada yang berdakwah ataupun yang bahkan tidak berdakwah tapi memang hobi di dalam kemaksiatan tersebut, lantas kemudian ada yang mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu di tangan Allah. Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seorang hamba melalui cara apapun, tapi tugas kita adalah menyampaikan berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Paham? Ini bantahan kepada mereka yang kemudian berbuat sesuatu yang haram atas dasaran yang didakwah ini banyak kok. Karena saya berdakwah dengan cara yang haram seperti ini, pengikutnya banyak. Bukan itu landasannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita akan bahas setelah azan. Azan dulu, Faisal.
Baik. Kita meringkas cepat untuk bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat, mu'alif rahimahullahu ta'ala menuliskan tentang as-sabru ala adza fihi, ya, bersabar di atas, kembali kepada domirnya mana? Sebelumnya kita telah bahas pada pekan yang lalu, bersabar ini bukan hanya bersabar di dalam berdakwah. Maksud Syekh as-sabru ala adza fihi ini bersabar kembali kepada perkara yang tiga di atas. Pertama, di dalam menuntut ilmu membutuhkan kesabaran. Kemudian bersabar di dalam mengamalkan ilmu tersebut membutuhkan kesabaran, dan bersabar di dalam berdakwah. Maka ketiga-tiganya ini membutuhkan kesabaran. Taib. Apa definisi sabar? Apa definisi sabar? Menahan diri. Taib. Ini bahasa Indonesianya. Sabar atau as-sabru, as-sabru ini secara bahasa artinya menahan atau al-habsu. Al-habsu pakai ha. Ini al-habsu, menahan. Adapun secara istilah syar'i ini menahan diri di atas hukum Allah. Habsun nafsi fi hukmillah. Ya, menahan diri di atas hukum-hukum Allah atau di dalam hukum-hukum Allah. Maka para ulama membagi sabar itu menjadi tiga pokok penting, tiga bagian. Bersabar di atas as-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. As-sabru an ma'asillah, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas takdir Allah. Pembagian sabar, saya perlu tulis atau sudah paham semua? Saya tulis sedikit ya, nanti bisa difoto. Sabar ini terbagi menjadi tiga bagian. Sabar di atas ketaatan. Kemudian sabar di dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah 1, 2, sabar di atas jasa pelayaran. Minggir. Takdir. Di atas takdir yang baik
ataupun yang buruk. Yang ketiga, baik, sabar terbagi menjadi 3 hal. Ini dan ini sudah dibahas oleh Al-Ustadz Muhammad Rizal pada pertemuan di fikih kemarin, karena sabar ini juga berkaitan dengan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam syariat berpuasa. Dan sabar ini Masya Allah, di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, yang begitu agung, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarnya sabar ini dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar orang yang sholat dengan 27 kali lipat pahala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar mereka yang bersedekah di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah di ayat juz 3, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mereka yang bersedekah Allah ganjarkan pahalanya 100 kali lipat, bahkan beberapa riwayat mengatakan 700 kali lipat mereka yang bersedekah. Adapun mereka yang bersabar, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan mereka yang bersabar, balasannya tidak ada hitungannya. Ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran orang-orang yang bersabar. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang bersabar kemenangan. Wallahu ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Maka sabar ini penting. Entah itu di dalam menuntut ilmu, dia harus bisa bersabar, menahan perihnya menuntut ilmu. Di dalam mengamalkan ilmu tersebut pun membutuhkan kesabaran. Di dalam mendakwahkan ilmu tersebut lebih banyak kesabarannya lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum turhamun. Bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran itu, dan ikatlah kesabaran itu sekuat-kuatnya. Ini pentingnya sabar. Ketika menuntut ilmu membutuhkan kesabaran di tingkat yang pertama. Mengamalkannya membutuhkan tingkatan kesabaran yang kedua di dalam berdakwah. Bahkan Nabi, orang yang paling mulia pun dikatakan orang gila, karena di dalam berdakwah cobaannya lebih besar daripada sekedar menuntut ilmu. Maka bagi kita pelaku dakwah, entah di dalam lembaga, yayasan ataupun personal, ketika kita mendakwahkan ini jangan berharap hanya tepuk tangan yang akan menyambut kita. Jangan berharap dakwah itu hanya adanya tepuk tangan, tapi tusukan, makian, cacian pasti akan kita terima, dan itu sunnatullah. Maka bersabarlah. Allahu ta'ala a'lam. Dari sini kita selesai pembahasan bagian pertama, 4 perkara yang penting yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin, sampai akhir ayatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya sekian
saya tidak membuka sesi tanya jawab, nggih. Kalau mau bertanya bisa di pertemuan depan ditulis ya. Kalau yang ingin bertanya ditulis di kertas, dimajukan ke depan, baru nanti saya bacakan. Jika tidak ada, maka saya akan lanjutkan dengan pelajaran. Kalau ada pertanyaan, maka mungkin saya akan ringkas pelajarannya pendek dan kita kasih waktu 10 menit untuk membaca pertanyaan dan jawaban. Maka tanya jawab saya buka hanya melalui tulisan, tidak seperti kemarin. Baik, alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.